Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Aurora Kencana Hanum dan rekan saya. Mendoza. Kami merupakan mahasiswi aktif dari London School of Public Relations Jakarta dan kami merupakan mahasiswi Marketing Communications Batch 23. Nah, jadi di London School atau LSPR ini kita mengikuti salah satu mata kuliah yaitu Business and Professional Speaking oleh Sir Charles Bonar Sirait. Jadi di mata kuliah ini kita belajar bagaimana cara kita menyampaikan pesan dengan benar di depan banyak orang, dan juga bagaimana cara kita untuk berbicara di depan halayak umum. Karena public speaking itu bukanlah perkara mudah. Selain itu juga, Aurora, saat mata kuliah ini, saya merasa dengan materi-materi dan praktek yang diberikan oleh Sir Charles sendiri, itu dapat melatih kita untuk percaya diri dan melatih kita untuk terbiasa berbicara di depan umum. Iya, benar sekali, Rosa. Ya, walaupun melalui daring, tapi syukur semuanya berjalan dengan lancar. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Sir Charles Bonar Sirait yang telah membagi ilmunya kepada kami, walaupun mengajar lewat online itu bukanlah perkara yang mudah ya. Dan walaupun kita sudah tidak terasa ya, rasa kita sudah hampir 1 tahun belajar lewat jarak jauh seperti ini. Iya benar, Aurora. Tapi sejauh ini semua berjalan dengan lancar dan pasti semuanya memiliki plus dan minusnya ya. Tapi kita bisa apalagi sih lebih baik menjalankan apa yang sudah diregulasikan oleh pemerintah, bukan? Iya, benar sekali, Rosa. Nah, Rosa sendiri bagaimana nih selama pandemi? Apa kegiatan yang Rosa lakukan sehari-hari? Selama pandemi ini melakukan perkuliahan seperti biasa dan diri sendiri belajar itu tentang matematika. Kamu belakangan ini melakukan kegiatan apa? Nah, kalau saya pribadi, saya hanya memiliki kegiatan perkuliahan nih. Tapi selain itu juga saya tertarik nih, Rosa, untuk belajar investing. Apalagi di masa pandemi ini kan perekonomian kita cenderung tidak stabil. Jadi ketika nilai saham mulai turun, saya alokasikan dana yang saya punya untuk membeli saham suatu perusahaan. Tujuannya adalah untuk membantu perekonomian perusahaan tersebut dan juga perekonomian negara kita. Selain itu juga kita bisa menambah pendapatan dan juga tabungan kita di sana, bukan? Sekali. Saya kemarin juga membaca beberapa artikel, seperti artikel dari upt.ac.id tentang kondisi ekonomi di masa pandemi COVID-19. Menurut artikel itu, pandemi ini penurunan perdagangan sampai ke internasional loh. Banyak juga pabrik-pabrik yang berhenti beroperasi karena kondisi sangat tidak memungkinkan. Banyak PHK secara massal karena kondisi ini. Pemerintah Ketenagaan sendiri sudah melaporkan ada 2,9 juta yang terkena PHK dari Mei tahun 2020, sedangkan industri Indonesia melepas 6,4 juta karyawannya loh. Memang, Ros, sebenarnya dampak dari pandemi ini cukup masif terhadap perekonomian kita. Kemarin juga aku melihat kabar bahwa ada PHK massal. Selain itu juga banyak sekali supplier dan produksi yang terpaksa harus terhenti dan akhirnya banyak perusahaan yang terpaksa harus gulung tikar. Dan kamu tahu nggak sih, Ros, kalau misalkan Indonesia itu kemarin mengalami penurunan perekonomian sekitar 3,8% dan di dunia 7%. Dan nilai ini merupakan nilai yang lebih parah daripada keadaan perekonomian dunia ketika Perang Dunia Kedua. Banyak sekali ya penurunannya. Tapi kalau berat pandemi kemarin, memang pasti kondisi ekonomi jadi kita menentu ya. Tapi Aurora, kamu tahu tidak, di bidang koordinasi ekonomi makro dan keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskan Simorangkir menyebutkan bahwa Indonesia termasuk negara yang mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi dengan baik karena ekonomi kita hanya menurun sampai 1%. Di akhir tahun 2019, ekonomi kita di angka 5,7%. Sedangkan di akhir tahun kemarin jadi 5,5%. Negara lain masih banyak banget yang menurun pesat, seperti salah satunya India di angka 5,83% dan menurun hingga 4,55%. Nah, berarti sebenarnya Indonesia itu termasuk negara yang mampu bertahan ya di situasi yang tidak menentu ini, Rosa.
Ya, walaupun banyak sekali nih pengusaha, baik pengusaha kecil maupun pengusaha yang sudah mempunyai nama sekalipun mengeluh kesulitan perekonomian ketika pandemi ini. Ya, seperti yang sudah kita ketahui juga nih, Ros, kalau sampai sekarang pandemi juga belum usai dan bahkan pasien terpapar pun masih bertambah setiap harinya. Sebenarnya dari tingkat kesadaran masyarakat akibat virus ini juga sangat rendah. Banyak sekali yang mengabaikan protokol kesehatan. Padahal mereka mengetahui betul dampak dari pandemi ini cukup masif loh. Iya, betul sekali, Rosa. Pada awal masa pandemi pun nilai saham itu turun drastis loh. Tapi Rosa, pemerintah tentunya sudah merencanakan untuk pemulihan dan kekondusifan negara kita, bukan? Iya, benar sekali. Kemudian pemerintahan seperti yang sudah kita tahu, mereka sudah membuat ketentuan-ketentuan untuk menanggulangi penyebaran virus ini. Bahkan kemarin sudah disebutkan vaksin COVID-19 yang dipercaya dengan vaksinnya ekonomi kita bisa pulih bahkan lebih sama. Nah, menurut Rosa sendiri, apa yang sudah diupayakan oleh pemerintah ini, apakah sudah maksimal ataukah belum? Pemerintah pasti akan mengupayakan yang terbaik untuk negara kita, tapi tentunya masyarakat pun harus supportif. Pemerintah juga sudah merencanakan strategi pemulihan ekonomi 2021 loh. Wah, seperti apa itu, Rosa? Aku kemarin ngeliat videonya dari YouTube. Di sini aku sering ya. Sudah masuk kan? Sorry. Aku tahu. Nah, jadi inti dari video ini, pemerintah berasumsi pertumbuhan ekonomi di 2021 sekitar 5%. Tapi menurut Direktur Eksekutif Tauhid Ahmad hanya sebesar 3% karena pandemi COVID masih berlanjut. Tetapi dikarenakan adanya vaksin COVID-19, pertumbuhan ekonomi jadi bergerak walaupun di kalangan menengah masih terhambat untuk berbelanja konsumsinya. Maka dari itu beliau memprediksi pertumbuhan hanya sekitar 3%. Oh, begitu ya, Rosa. Nah,
Aku pun pernah baca nih artikel dari dkjn.kemenku.go.id. Di situ dikatakan bahwa pemerintah itu akan mengalokasikan dana APBN sebesar 695,2 triliun untuk pemulihan perekonomian kita loh. Nah, ekonomi nasional akan mengalami recovery secara signifikan dengan 3 cara yang sudah direncanakan oleh pemerintah. Yang pertama itu adalah peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha, serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter. Aku baru tahu. Apa pertimbangan pemerintah terhadap upaya-upaya tersebut ya? Gini, kalau peningkatan konsumsi dalam negeri, logikanya seperti ini. Semakin banyak konsumsi, maka ekonomi akan bergerak. Nah, konsumsi ini kan sangat berkaitan dengan daya beli masyarakat. Sedangkan masyarakat kita kemarin banyak yang kena PHK, otomatis pengangguran dan kemiskinan di negara kita pun ikut meningkat karena pandemi kemarin. Nah, akhirnya pemerintah ini mengalokasikan anggaran 172,1 triliun untuk mendorong daya beli masyarakat. Bantuan tersebut dialokasikan melalui kartu prakerja, bantuan dana langsung, pembebasan listrik, dan lain-lainnya. Dan pemerintah juga menekankan nih, Rosa, untuk memperbanyak konsumsi produk lokal untuk memberikan multiplier effects. Contohnya kita beli produk UMKM dan lain-lainnya. Nah, makanya nih saya juga ikut berinvesting kepada perusahaan-perusahaan lokal tentunya untuk membantu perusahaan lokal kita menambah modal dan berkembang usahanya. Wah, benar sekali. Ya, perlu sekali nih orang-orang melaksanakan semua tersebut. Wacana pemerintah akan berjalan lancar tanpa campur tangan masyarakat, bukan? Bisa juga nih, aku mulai investasi seperti kamu. Karena aku pribadi di negara kita pulih lagi. Dari segi manapun, terutama dari perekonomiannya. Jangan sampai tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan di negara kita meningkat. Nah, maka dari itu, yuk teman-teman kita semua bantu pemerintah untuk memulihkan keadaan perekonomian kita. Jangan beli produk impor dulu ya, karena produk lokal pun tidak kalah saing kok sama produk impor. Sebagai masyarakat, yang bisa kita lakukan untuk membantu negara kita sederhana itu loh teman-teman. Mari kita patuhi protokol kesehatan, kita dukung upaya pemerintah, dan bangun perekonomian kita bersama. Sekian dari kami, saya Aurora Kencana Hanung. Saya Ulan Rosa. Salam sehat, sampai jumpa. Sampai jumpa semuanya.